فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masih di muka surat 56 dari Syarah Aqidah Al-Qayrawaniyah. Baik, yang terakhir kita dapatkan dari Fadilatul Syekhina Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala adalah pembahasan 3 jenis tauhid. Qala hafizahullahu taala wa tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah. Ini adalah idhofatul masdar ilal maf'ul, yaitu mentauhidkan sifat rububiyah Allah taala. Wa huwa tauhidullahi bi af'alih, yaitu mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Tak ada yang mampu menyerupai Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Kal khalqi war razq, seperti penciptaan. Ar-razq, ini masdar dari razaqa yarzuqu, ar-razq. Kalau rizq itu al-mu'ta, yang diberikan. Rizq ini yang makanan, minuman, pakaian, itu rizki. Razq itu masdarnya, pemberian. Wal ihya'i wal imatah, penghidupan dan pematian. Wat tasarrufi fil kaun, dan pengendalian, pengelolaan, pentadbiran di alam semesta. Wa ghairi dzalika min af'alillah, dan perbuatan-perbuatan Allah yang lainnya. Allati huwa mukhtassun biha, yang mana itu dikhususkan untuk Allah taala. La syarika lahu fiha, tiada sekutu untuknya di dalamnya. Kembalinya kepada apa? Makna ar-rabb, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam At-Tafsirul Kabir alal khilaf. Sebagian ulama mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tak punya kitab tafsir, tetapi ini dikumpulkan oleh murid-muridnya dari tulisan-tulisan beliau. Tetapi yang rajih, beliau memiliki At-Tafsirul Kabir, kurang lebih tergantung pencetaknya sih. Terkadang dicetak sampai 10 jilid, ada yang 5 jilid, cuma agak tebal. Ada kitab khusus tentang itu punya Syekhul Islam. Ar-Rabbu adalah al-murabbi wal mudabbir wal hadi wal khaliq wal razik al-malik al-muhyi al-mumit, dan seterusnya, kata beliau. Itulah makna Rabb, yaitu yang mentarbiyah, yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, memberi hidayah, dan seterusnya. Wa tauhidul asma'i was sifat, yang ketiga adalah tauhid asma' was sifat. Mentauhidkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Walaupun sebagian makhluk mungkin memiliki nama-nama tadi atau sifat-sifat tadi, akan tetapi sifat kesempurnaannya yang bersifat sempurna hanya untuk Allah taala. Wa huwa itsbatu ma asbatahu Allahu li nafsih, yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya sendiri. Wa asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk Allah. Minal asma'i was sifat, minnya di sini tabyin bukan tab'id. Kenapa? Datang setelah ma'al mausulah, yang berupa nama-nama dan sifat-sifat ala wajhin yaliqu bi kamalillahi wa jalalih, dalam bentuk yang, dalam pola yang sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah. Iya, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membayangkan polanya begini-begini seperti bayangan yang ada pada makhluk. Min ghairi tamsil, tanpa menyamakan. Wala takyif, tanpa menggambarkan atau menanyakan bagaimana ini dan itunya. Wa min ghairi tahrif, tanpa melakukan pemesongan, penyimpangan.
wala ta'til, tanpa melakukan pengosongan dan penolakan. Kewajiban kita adalah apa? Taslim. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu mereka itu tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau wahai Rasulullah sebagai hakim di dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam diri mereka rasa berat dari apa yang engkau putuskan, dan mereka tunduk patuh dengan sebenar-benar ketundukan. Baik. Sebagaimana juga yang diriwayatkan oleh Al-Humaydi di dalam kitab Nawadir dari Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, tatkala Az-Zuhri ditanya oleh muridnya yaitu Sufyan bin Uyainah, dan ini sanad kuat sekali. Humaydi asbatun nasfi Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah min asbatin nasfi Ibni Syihab Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri mengatakan apa itu? Minallahir risalah wa ala rasulil balagh wa alaina taslim. Risalah itu dari Allah dan kewajiban Rasul adalah penyampaian. Sementara kewajiban kita adalah taslim, yaitu tunduk patuh, menerima, karena ini datang dari Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang dikatakan juga oleh Imam At-Tahawi. At-Tahawi anak buah, keponakan dari Al-Muzani. Al-Muzani ini termasuk murid terbaiknya Asy-Syafi'i. Imam Tahawi dalam kitab akidah beliau, Akidah Tahawiyah, telah mengatakan apa itu ya? La yathbutul Islam illa ala dhahri at-taslim wal istislam. Tidak akan kukuh keislaman seseorang kecuali di atas permukaan at-taslim, yaitu tunduk patuh, wal istislam, dan menyerah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana juga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mengatakan apa itu? Amantu billah ala muradillah bima ja'a anillah ala muradillah. Saya beriman kepada Allah dan kepada apa saja yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah. Wa amantu bi Rasulillah wa ala ma ja'a an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Saya beriman kepada Rasulullah, juga beriman kepada apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan kehendak Rasulullah. Jadi bukan kehendak kita pribadi, tapi apa yang Allah dan Rasulnya pilihkan itu yang kita pilih. Baik. Kemudian dikatakan di sini wa hadza taqsim li anwa'it tauhid. Pembagian jenis-jenis tauhid ini urifa bil istiqra, diketahui dengan istiqra. Istiqra adalah penelusuran yang mendalam, mempelajari dalil-dalil yang ada. Bukankah orang musyrikun, orang jahiliyah, mereka meyakini Allah Ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Pasti apabila engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka akan mengatakan Allah. Berarti mereka sudah mengatakan Tuhan kami Allah. Tapi kenapa masih diperangi oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya? Karena mereka masih menyembah yang lain di samping menyembah Allah. Menunjukkan tauhid bukan hanya satu, bukan hanya rububiyah, ada juga tauhidul uluhiyah, dan itu yang belum dipenuhi oleh orang-orang musyrikun itu. Menunjukkan memang tauhid itu ada beberapa jenis. Kata beliau di sini min nususil kitabi was sunnah, dari nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Misalkan di dalam surat yang paling terkenal di kalangan kita semua, yaitu surat Al-Fatihah. Allah Ta'ala mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian untuk Allah Rabbul Alamin. Alhamdu, ini menunjukkan adanya nama dan sifat, yaitu yang terpuji, dan segala pujian adalah untuk Dia. Lillah, lafdzul jalalah Allah, itu asalnya dari al-ilah, yaitu al-ma'luh, al-ma'bud. Ada tauhidul uluhiyah. Kemudian Rabbil Alamin, ada tauhid rububiyah. Jadi memang satu ayat terkadang mengandungi penetapan 3 tauhid sekaligus. Sebagaimana juga dalam firman Allah Ta'ala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Dialah Rabb langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya.
maka sembahlah Dia dan sungguh-sungguhlah kalian bersabar di dalam menyembahnya. Apakah engkau tahu ada yang menyamai dirinya? Nah, ini ayat dibuka dengan tauhid rububiyah, kemudian dilanjutkan dengan tauhid uluhiyah, dan diakhiri dengan tauhid asma wa sifat. Baik. Kemudian dikatakan di sini wa yattadhihu dzalika bi awwali suratil Qur'an, dan itu menjadi jelas dengan awal suratin fil Quran, awal surat di dalam Al-Quran. Jelas dohirnya Al-Fatihah itu ya. Wa akhiri surah, dan akhir surat dalam Al-Quran. Yang paling kecil siapa sekarang? Oh, Abdul Fattah ya. Surat paling akhir dalam Quran surat apa itu? Ingat tak? Apa surat yang paling terakhir itu? Oh, tak apalah, dibantu ya. Iya, dibantu Ilyas, yaitu surat An-Nas, betul. Kata beliau di sini, fa inna kullan minhuma, karena sesungguhnya masing-masing dari keduanya mustamilatun ala anwa'i tauhidis salasah, mencakupi jenis-jenis tauhid yang 3. Kita lihat di sini dijelaskan oleh beliau, fa amma suratul Fatihah, amma ini fa tafsiliyah, amma juga harfu tafsil. Ini dalam pembahasan balaghah dikatakan apa? Al-lafzu wa nasrul murattab. Laf yaitu penyebutan secara global. Karena tadi global kan? Surat Al-Fatihah, surat An-Nas. Kemudian nasr yaitu perincian. Nah, ini akan diperinci. Murattab secara berurutan. Semula Al-Fatihah, kemudian akan membahas An-Nas. Adapun surat Al-Fatihah, fa innal ayatal ula fiha, maka sesungguhnya ayat yang pertama di dalamnya wahia alhamdulillahi rabbil alamin mustamilatun ala hadhil anwa. Alhamdulillah disebutkan di sini ya. Mencakupi jenis-jenis ini tadi. Alhamdulillah fiha tauhidul uluhiyah, untuk yang masalah apa? Lillahnya. Li'anna idhafatal hamdi ilaihi minal ibadah. Betul, sudut pandang yang bagus. Karena menyandarkan pujian kepada Allah dari para hamba itu adalah ibadah, berarti ada tauhid ubudiyah di situ. Wa fi qaulihi rabbil alamin, di dalam firman Allah Ta'ala rabbil alamin, isbatu tauhidir rububiyah, ditetapkannya tauhid rububiyah. Wa huwa kaunullahi azza wa jalla rabbal alamin, yaitu keadaan di mana Allah azza wa jalla sebagai Rabb. Orang awam bilang apa? Tuhan alam semesta. Wal alamun hum kullu man siwallah. Alam itu semua yang selain Allah. Ya, semua makhluk dikatakan alam. Fa innahu laisa fil wujudi illa khaliqun wa makhluk. Karena tidak ada di perwujudan ini semua kecuali pencipta dan yang diciptakan. Tak ada pihak tengah. Lalu Quran di mana? Nah, kita katakan Quran itu bergabung dengan Al-Khaliq. Bukan karena Quran adalah pencipta, tetapi suatu individu kalau disebutkan, maka masuk di dalamnya adalah zatnya, namanya, sifatnya, dan perbuatannya. Makanya kalau dikatakan engkau menyembah siapa? Menyembah Allah, yaitu Allah dengan seluruh nama, sifat, dan perbuatannya. Itu jadi satu. Tak mungkin zat dipisahkan dari sifatnya dan dipisahkan dari namanya. Misalkan apa? Ada orang mengetuk pintu, kita tanya siapa di luar? Saya siapa? Saya lah. Punya nama tak? Oh, mohon maaf, nama saya tertinggal di rumah. Tak mungkin, gimana nama tertinggal di rumah? Atau mungkin apa? Seorang murid ditanya cikgunya, 1 tambah 1 berapa? 15. Mana ilmumu? Oh, cikgu, ilmu saya tertinggal di rumah. Tak mungkin. Seseorang itu akan disertai oleh sifat-sifat dia. Kalau punya ilmu ya berarti ilmunya menyertai dia. Demikian pula yang lain-lain. Berarti memang tidak ada jenis ketiga. Yang ada hanya pencipta dan yang diciptakan. Tidak ada yang ketiga. Tidak seperti ucapan Jahmiyah. Fallahu al-khaliq, maka Allah itulah pencipta. Wa kullu man siwa makhluk, dan semua yang selain dia adalah makhluk. Wa min asma'illah ar-rabb, dan termasuk dari nama Allah adalah Rabb. Yaitu apa? Ada tauhid asma wa sifat di situ. Baik. Wa qauluhu ar-rahmanur rahim mustamilun ala tauhidil asma'i was sifat.
Ar-Rahmanir Rahim. Ini mencakupi tauhid asma wa sifat. Iya, ada 2 nama di situ. War-Rahmanur Rahim ismani min asma'illah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim 2 nama dari nama-nama Allah, yadullani ala sifatin min sifatillah, menunjukkan pada salah satu dari sifat-sifat Allah, yaitu sifatur rahman. Iya, jelas kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim, maksudnya apa? Dzurrahmatil wasi'ah, Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim apa? Dzurrahmatil wasilah, menunjukkan apa? Punya rahmat. Tapi anehnya orang ada yang sering mengajarkan Al-Fatihah, tapi dia tidak menetapkan Allah punya sifat rahmat. Sifat Allah hanya 7 atau 20, tak ada kan sifat rahmat di situ? Tak ada. Hilang kemana? Padahal sering nyebut-nyebut Ar-Rahmanir Rahim. Oh, kita sangat berharap kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Ada nggak sifat penyayang untuk Tuhan? Oh, tak ada. Nah, ini aneh. Gimana kalian itu? Ketika ditanya kenapa Allah tak boleh punya sifat penyayang, sifat rahmat, karena rahmat ini menunjukkan riqatul qalb, kelembean hati, kata mereka. Allah tak boleh punya kelembean hati, berarti Allah tak boleh punya sifat rahmat. Nah, ini takwil yang batil. Siapa yang mengatakan rahmat itu pasti kelembekan hati? Nabi Muhammad bil mu'minina raufur rahim. Tapi Nabi tidak dikatakan punya kelembekan hati, bahkan apa? Jiwanya itu kokoh, hatinya itu kuat, dan seterusnya, dan sangat penyayang dan sebagainya. Ini sekedar contoh nama yang sangat jelas sifatnya, terkadang orang tidak mampu memahami nama yang jelas maknanya, terkadang orang tidak mampu memahami sifat yang terkandung di dalamnya dengan sebab takwil-takwil dari ahli kalam. Padahal ini sifat yang jelas. Wahiyar rahmah, yaitu sifat rahmat. Wa asma'ullahi kulluha mushtaqah, dan nama-nama Allah semuanya adalah mushtaqah. Mushtaqah kalau secara bahasa yaitu pecahan, atau apa? Terpecahkan darinya sifat-sifat, terpecahkan darinya sifat-sifat, mengandungi sifat-sifat, yaitu diambil darinya sifat-sifat. Dan ini ma'ruf. Kalau dikatakan apakah Quran memiliki sifat? Iya, Al-Quranul Karim, Quran yang mulia, berarti diambil dari nama Al-Karim apa? Al-Karam, yaitu memang memiliki kemuliaan. Baik. Walaisa fiha ismun jamid, dan tidak ada di dalamnya nama yang jamid, yang tidak mustaq, yang tidak memiliki nama, yang tidak memiliki sifat. Tak mungkin. Semua nama pasti mengandungi sifat. Kan? Kenapa? Karena kalau tidak mengandungi sifat, tidak perlu dipuji, tidak layak dipuji. Tapi dia layak dipuji karena diantaranya adalah karena namanya itu mengandungi sifat. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahul asmaul husna, hanya milik dialah nama yang paling indah. Dikatakan husna berarti apa? Balighatun fil husn, yaitu yang sangat mendalam keindahannya, menunjukkan dia punya makna-makna dan punya sifat, itu mengandungi sifat. Baik. Wa kullu ismin minal asma yadullu ala sifatin min sifatih, dan setiap nama dari nama-nama Allah, demikian pula nama-nama nabi, nama-nama malaikat, nama-nama kitab suci, dan nama-nama hari kiamat, itu pasti menunjukkan sifat. Karena semuanya adalah hakiki, tidak seperti apa nama manusia. Terkadang namanya siapa misalkan, ya mungkin soleh tapi tidak soleh, atau apa di Indonesia ada yang namanya Selamat Gundul tapi dia tak pernah selamat. Maksudnya apa? Ditipu oleh setan, jadi pencuri, sering ditangkap polis, tak selamat ternyata walaupun namanya selamat. Untuk manusia nama tidak selalu menunjukkan sifat, tetapi untuk sesuatu yang maksum maka memang dia nama itu menunjukkan sifat. Kata beliau sekarang, ini tadi intinya apa? Kalau bismillah, alhamdulillahirabbil alamin mengandungi 3 tauhid. Ar-Rahmanir Rahim mengandungi tauhid asma wa sifat. Kemudian Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan dan pemeriksaan dan pembalasan. Fihi isbatu tauhidir rububiyah, di dalamnya ada penetapan tauhid rububiyah. Ya, karena apa? Malik, di antara makna Ar-Rabb adalah Al-Malik, yang menguasai. Rabbul Bait yaitu Malikul Bait, pemilik rumah.
Wa huwa subhanahu malikud dunya wal akhirah. Dan Allah yang maha suci adalah penguasa dunia dan akhirat. Wa innama khussa yaumuddin, hanyalah di dalam ayat ini dikhususkan istilah hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Kenapa bukan menguasai dunia akhirat tapi menguasai hari pembalasan? Bi annallaha malikuh, bahwasanya Allah lah yang menguasainya. Li anna dzalikal yauma yakhda'u fihi al-jami' li rabbil alamin. Karena pada hari itu semua makhluk akan tunduk kepada Rabbul Alamin. Bahkan tak ada yang berani bicara tanpa seizin Allah Ta'ala. Baik, wal amru yauma idzil lillah, dan seluruh urusan pada hari itu milik Allah. Bi khilafid dunia, berbeza dengan dunia. Fa innahu wujida fiha man ata wa tajabbar. Karena di dunia ada, akan didapatkan orang yang suka, yang sangat membangkang dan angkuh, bahkan tidak mengakui Allah sebagai pemilik segalanya, bahkan mungkin mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Siapa yang cakap itu? Oh ya, iya betul, Fir'aun. Oh iya, ternyata tenggelam dalam air, tak mampu apa-apa. Waqal, ini ada di sini, tak perlu pening. Wa ana rabbukumul a'la. Baik. Wa qauluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalil kemudian isi yang berikutnya yaitu masalah tauhidul uluhiyah. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Fihi isbatu tauhidil uluhiyah. Di dalamnya ada penetapan tauhidul uluhiyah. Baik. Wa taqdimul maf'ul, didahulukannya maf'ul, wa huwa iyyaka. Iya, ini adalah apa? Dhamir munfasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Bang, kenapa mabni ala sukun? Itu kafnya kan di fathah. Iya, ini kalau kita ikut pendapat Basriyun itu lebih kuat. Dhamirnya adalah iya. Ya, iya ini mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Kaf ini sekitar apa? Sekitar apa? Yaitu alamat alamatul khitab lil mudzakaril mufrad. Baik, makanya berubah-ubah, iyyaka, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyyakum, iyyahu, iyyaya, dan semacam itu. Berubah-ubah. Baik. Tapi apa? Tetapi sementara peraturannya dhamir itu tak mungkin berubah. Kullu dhamair mabniyah. Berarti dhamir sebenarnya adalah iya. Kafnya ini sekedar alamat. Baik. Yufidul hasar, didahulukannya maf'ul ini memberikan faedah pembatasan. Ya, ma'ruf dalam kaidahnya ya, taqdimu ma haqqu ta'khir yufidul hasr wal ikhtisas. Mendahulukan apa yang haknya itu diakhirkan, maka ini memberikan faedah pembatasan dan pengkhususan. Kita tahu maf'ul bih itu haknya adalah paling akhir. Ya, yaitu dibandingkan dengan ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Ya, dia diakhirkan. Ternyata sekarang dia didahulukan, iyyaka na'budu, menunjukkan sebagai pembatasan, hanya kepadamu kami menyembah. Wal makna nakhussuka bil ibadah, maknanya adalah kami mengkhususkan engkau dengan peribadatan. Berarti apa? Boleh jadi nanti akan ditanya itu, tiap hari baca Al-Fatihah, tapi kenapa masih sering memberikan persembahan kepada pada siapa ya? Entah jin-jin atau siapa itu, Nyi Roro Kidul ataukah hantu ini, hantu itu, atau pada patung-patung ya? Dewa Zeus. Oh ya, Dewa Zeus sekarang sudah bankrupt, dia terpaksa jadi peniaga kopi dia. Wal isti'anah, kami mengkhususkan engkau dengan ibadah dan isti'anah, memohon pertolongan. Wala nusyriku ma'aka ahada, dan kami tidak menyekutukan siapapun juga bersamamu. Wa qauluhu ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Thayyib. Alal khilaf, apakah hada yahdi ini mutaaddi kepada satu maf'ul bih ataukah dua? Yang rajih adalah satu. Yang setelahnya berarti apa? Muta'alliq. Seperti dalam ayat-ayat yang lain menggunakan ila. Yaitu apa? Misalkan apa ya? Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim.
Jadi siratnya itu majrur. Dan Allah mengajak semuanya kepada Darussalam, semuanya diajak, semuanya didakwahi, semua diberi hidayah irsyad, bimbingan, tetapi dia membimbing orang yang dia kehendaki. Tidak semua orang mendapatkan taufik dan ilham kepada jalan yang lurus. Jadi as-siratal mustaqim itu majrur. Majrur dengan apa di situ? Ala. Majrurnya dengan apa? Ila di situ. Tapi sekarang tahu-tahu ihdinas sirata. Berarti bagaimana? Ini mansub bin naz'il khafid, yaitu dia mansub dengan sebab pengkhafidnya, penjernya itu dihapus. Takdirnya apa? Kemungkinan pertama ihdina ila siratil mustaqim, seperti dalam ayat-ayat yang lain yang banyak sekali itu. Tapi kemungkinan kedua menggunakan ala siratil mustaqim, sebagaimana dalam surat yang paling terkenal juga yang sering dibaca oleh kaum muslimin kita semua, yaitu surat apa itu selain Al-Fatihah, apa yang paling famous itu ya? Yang paling famous selain Al-Fatihah apa yang sering dibaca tuh? Iya, surat Yasin gitu. Yaitu apa? Ala siratim mustaqim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau benar-benar termasuk dari para utusan. Kemudian apa? Ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Jadi boleh jadi hurufnya itu mungkin ila, mungkin ala. Lalu yang betul bagaimana? Dua-duanya betul. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Kalau orangnya belum masuk Islam, maka apa? Memang mohon hidayah agar dibimbing menuju ke Islam, yaitu siratul mustaqim tadi. Kalau dia sudah masuk ke dalam Islam, di atas siratul mustaqim, dia masih memerlukan banyak bimbingan. Maka maknanya adalah ala. Ihdina ala siratil mustaqim. Dengan ini terbantahkan syubhatnya jamaah tabligh. Karena memang sering mereka mengucapkan itu di berbagai negara, seperti yang diceritakan para ikhwah. Bukankah kalian meyakini kalian sudah di atas ajaran yang benar? Kenapa masih berdoa ihdinas siratal mustaqim? Harusnya kita jawabnya apa? Antum sendiri begitu juga. Jawabannya apa? Mereka belum belajar ya bingung. Jawabannya adalah itu dijawab oleh Ibnul Qayyim sebelum jamaah tabligh lahir, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Boleh jadi orangnya belum tahu kebenaran, maka dibimbing menuju kepada kebenaran. Atau dia sudah tahu kebenaran, sudah masuk ke dalam kebenaran, tetapi istiqomah itu juga memerlukan hidayah dan juga tambahan hidayah, karena yang kita ketahui masih sedikit dibanding yang tidak kita ketahui. Makanya terus-menerus memohon hidayah, hidayah ila sirat wa hidayah ala sirat, kata beliau. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan kepada mereka kenikmatan, yaitu menggabungkan antara ilmu dan amalan. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai, yaitu orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkannya, tahu kaidah tapi tidak menerapkannya setelah terpenuhinya syarat-syarat dan dihilangkannya mawani'-mawani'nya. Waladhdallin, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Maksudnya bagaimana? Yaitu yang beramal tapi tanpa ilmu. Berarti jalan yang benar adalah menggabungkan antara ilmu dan amalan. Dan semua orang yang di atas sirat, mereka menggabungkan antara ilmu dan amalan. Sebagaimana di dalam ayat An-Nisa, Allah Ta'ala mengatakan, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin, yaitu bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan kepada mereka dari kalangan para nabi, siddiqun, syuhada, dan solihun. Jelas mereka semua menggabungkan antara ilmu dan amal. Para nabi jelas menggabungkan antara ilmu dan amal. Siddiqun jelas mereka tahu kebenaran dan mereka sangat taat, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, satu sunnah pun beliau tidak berani untuk meninggalkannya karena khawatir tersesat. Demikian pula syuhada, jelas mereka telah membuktikan pengetahuan dan keyakinan mereka tentang Allah
Membuktikan dengan apa? Mengorbankan segalanya di jalan Allah. Demikian pula solihun. Soleh dijelaskan oleh para ulama adalah al-amil bi ilmi, orang yang mengamalkan ilmunya. Yang lain mengatakan soleh adalah al-mu'addi haqqallah wa haqqal ghair, orang yang menunaikan hak Allah dan hak orang lain. Berarti memang jalan yang lurus itu gabungan antara ilmu dan amalan. Yang menyelisihinya mungkin seperti Yahudi dan ulama su yang punya ilmu tapi menyelisihinya atau apa? Ubadud dullal, yaitu ahli ibadah yang tersesat, beramal tanpa ilmu. Fihi isbatu tauhidil uluhiyah. Di dalamnya ada penetapan tauhid uluhiyah. Dari mana? Fa inna talabal hidayati minallah doa. Karena meminta hidayah kepada Allah, meminta datangnya hidayah dari Allah itu adalah doa. Nah, doa ibadah tentunya. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u huwal ibadah. Ya, hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu an inda At-Tirmidzi, sanadnya sahih. Doa adalah ibadah itu sendiri. Fa yas'alul 'abdu rabbahu fi hadza doa ayyahdiyahu siratal mustaqim. Maka si hamba memohon kepada Rabb-nya di dalam doa tadi, ihdinas siratal mustaqim itu, agar membimbingnya kepada atau di atas jalan yang lurus, alladzi salakahu an-nabiyun. Ayo diisyaratkan di sini. Yang ditempuh oleh para nabi, wasiddiqun wasyuhada'u wassalihun. Alladzina hum ahlut tauhid, yang mana mereka adalah ahli tauhid. Wa yas'aluhu ayyujannibahu tariqal maghdubi alaihim, dan dia minta agar Allah menjauhkan dia dari jalan orang yang dimurkai, wadhdallin, dan orang yang tersesat. Dan di dalam ayat ini ada pelajaran adab. Ayat terakhir dari Al-Fatihah ini, yaitu untuk orang-orang yang di atas siratal mustaqim, yang mentarbiyah, yang berbuat baik siapa? Allah. An'amta alaihim, fa'ilnya siapa? Anta, kembali ke Allah. Seluruh kebaikan itu datangnya dari Allah. Sementara tatkala menyebutkan orang-orang yang memesok, yang menyimpang dari jalan yang lurus, polanya berubah. Ghairil maghdubi alaihim, didatangkan dengan pola apa itu? Mughayyaru sirah, dengan pola apa? Yaitu dengan pola maf'ul bih. Tidak disebutkan siapa yang murka kepada mereka. Ma'ruf, Allah murka pada mereka, wa ghadiballahu alaihim. Tetapi tidak disebutkan pelakunya sebagai bentuk adab. Mereka dimurkai. Kemudian waladhdallin. Nah, ini polanya adalah apa? Isim fa'il. Pelaku kesesatan siapa? Mereka, bukan orang yang engkau sesatkan ya Allah, bukan begitu. Walaupun jelas hidayah dan kesesatan di tangan Allah, tapi dalam masalah adab, nah di sini diatur pola-polanya itu. Kebaikan dinisbatkan pada Allah, keburukan tidak dinisbatkan pada Allah. Dari sisi apa? Dari sisi penyebabnya. Penyebabnya ya pelakunya sendiri. Baik, kita cari titik yang sesuai di sini. Alladzina lam yahsul minhumut tauhid, yang mana tauhid tidak ada pada mereka. Menyembah para al-ahbar war-ruhban, menyembah Isa, menyembah salib, menyembah Bunda Maria, menyembah siapa lagi itu, Ruhul Kudus, dan yang semacam itu, mungkin juga menyembah Uzair. Bal hasala minhumus syirku billah, bahkan yang terjadi dari mereka adalah kesyirikan pada Allah, wa ibadatu ghairihi ma'ah, dan menyembah selain Allah bersama Allah, bersamaan dengan menyembah Allah. Thayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.